Selamat bertemu para siswa kelas 12 SMA MA. Kita akan lanjut membahas uji kompetensi bab 7 dengan judul Teori Relativitas Khusus yang diambil dari buku ini, buku pelajaran saya. Jilid 3, Fisika Marten. Nah, kita ada 15 soal, kita bagi 3, jadi tiap part 5 soal saja, supaya kita bisa membahasnya dengan waktu yang tidak terlalu panjang. Nah, saya sarankan Anda, kalau teorinya Anda belum, saksikanlah teori relativitas khusus. Terdiri dari 3 part ya, part 1, part 2, dan part 3 yang ada di channel ini ya. Ini adalah teorinya, silakan. Ini teorinya secara rinci ya, baik tentang baik tentang Einstein, bagaimana dia mengemukakan 2 postulatnya, itu ada di sini semua. Ya. Dari part 1 sampai dengan part 3 kalau nggak salah ya. Nah, kita akan membahas soal dari uji kompetensinya. Dan untuk kelas 3 ini kita sudah membahas 2 bab ya. Yang pertama adalah rangkaian arus bolak-balik part 1, dan ada rangkaian arus searah ya. Rangkaian arus searah listrik statik. Ya, jadi yang sudah kita bahas adalah bab listrik statik dan bab rangkaian arus bolak-balik. Dan yang ketiga ini adalah teori relativitas khusus. Oke, kita ke nomor 1 dulu. Sambil kita review teori secara cepat nanti. Ya, kita baca soalnya. Sebuah partikel bergerak dengan kelajuan 0,3 C terhadap kerangka acuan laboratorium, memancarkan sebuah elektron searah dengan kecepatan 0,3 C relatif terhadap partikel. Laju elektron tadi menurut kerangka acuan lab paling dekat nilainya dengan. Jadi dia hanya menyatakan paling dekat ya, tidak pasti nilainya. Nah, sebelum menjawab soal itu kita harus relay dulu teorinya ya. Jadi di channel ini, kalau nggak salah di part 1, itu ada masalah penjumlahan kecepatan relatif. Misalnya ada 3 acuan. Acuan A, B, C. Ada 3. Di sini kalau Anda lihat ada partikel, ada lab, dan ya ada partikel, ada lab, kemudian ada elektron ya. Partikel, lab, elektron. Di sini A, B, C. Maka menurut Newton, penjumlahan kecepatan relatif, yaitu kecepatan relatif A terhadap B, kecepatan relatif A terhadap B, diamati oleh C, diamati oleh kerangka acuan C, itu adalah VAC, ya Anda sudah tahu ini VAC, ditambah VCB. Ya, itu menurut Newton. Kalau menurut Einstein, ya, jadi kalau Newton itu berlaku untuk kecepatan-kecepatan partikel yang jauh lebih kecil dari kecepatan cahaya. Kalau Einstein, penjumlahan kecepatan untuk partikel-partikel yang kecepatannya mendekati kecepatan cahaya. Ya. Jadi bedanya di mana? Nah, di sini bedanya. Nah, jadi dia VAC ditambah VCB persis sama, dibagi 1 plus VAC kali VCB per C kuadrat. Nah, di sini VAC dan VCB itu bisa positif, bisa negatif. Dan untuk Einstein kita hanya cerita kecepatan yang sejajar ya. Karena kalau di relativitas itu kecepatan itu akan ke segala arah sama besar. Jadi cukup kita ambil yang sejajar aja yang kita jumlahkan. Ya. Kemudian yang kedua, kalau kita perlu membalik acuan, misalnya VAB diketahui tapi kita perlu VBA. Maka kalau kita membalik itu negatif. Ya, itulah untuk nomor 1 ini ya. Untuk nomor 1 ini ya. Kita buat soalnya. Kita baca ulang sambil mensketsa masalah ya. Sebuah partikel, jadi di sini ada partikel, bergerak dengan kelajuan 0,3 C terhadap kerangka acuan laboratorium. Taruhlah dia bergerak ke sana. Ya. Ini adalah kecepatan partikel ya. Partikel gitu aja ya. Terhadap lab. Ya, ambil aja arah ke sana plus ya. Jadi plus 0,3 C.
terhadap kerangka acuan laboratorium ya. Jadi Anda lihat ada partikel, ada lab gitu ya. Memancarkan sebuah elektron. Jadi sambil dia bergerak dia memancarkan elektron dengan kecepatan 0,3 C relatif terhadap partikel. Jadi nanti sambil jalanin dia akan memancarkan kecepatan elektron ya. Elektron ini diukur oleh partikel. Ya. Besarnya 0,3 C juga, searah ya. Karena di sini memancarkan sebuah elektron searah. Tuh ada kata searah kan. Jadi kalau ini ke sana, maka elektronnya juga memancar ke sana. Laju elektron tadi menurut kerangka acuan lab. Jadi laju elektron terhadap lab. Ini yang ditanya. Ya. Tadi sudah kita lihat ya. Di sini ada V elektron terhadap lab. Ya, di sini ada elektron. Nah, elektron terhadap lab berarti acuan ketiganya partikel di sini. Nah, begini. Maka menurut rumus kita tadi, V elektron terhadap lab dengan acuan partikel itu akan sama dengan V elektron terhadap partikel. Ya. Kita buat yang Newton dulu, V elektron terhadap partikel ditambah V partikel terhadap lab. Ini kan? Ini Newton. Ya, nanti kita tinggal kalau Einstein kan 1 plus dikalikan V elektron terhadap partikel dikali V partikel terhadap lab dibagi C kuadrat. Nah, seperti ini. Sekarang kita lihat yang diketahuinya. V elektron terhadap partikel, oke diketahui 0,3 C. Ya, ini diketahui 0,3 C. V partikel terhadap lab diketahui juga. Ya, nggak perlu kita balik 0,3 C juga. Ya, dengan demikian selesai soal ini. Tinggal ngitung saja ya. Jadi ini akan sama dengan 0,3 C tambah 0,3 C dibagi 1 plus ya 0,3 C per C kuadrat. 0,3 C 0,3 C per C kuadrat. Nah, ini kalau kita hitung jelas C kuadratnya bisa dicoret ya. Ini pasti selalu bisa hilang ini. Nah, jadi ini 0,6 C. Ini 0,09 ditambah 1, 1,09. Nah, ini mendekati yang mana? Kalau kita lihat, ini berarti 60 dibagi 109 kan? Sini ya. 60 dibagi 109. Nggak bisa kan ya? Berarti 0, karena kita tambah 0. Nah, jelas 5 ya. Jelas 5. 0,5. Ya. Jadi ini yang B. Ya, lebih dekat ke B. Memang dia lebih. Ya, tapi nggak perlu kita hitung. Dia paling dekat pasti ke 0,51 C. Daripada 0,32 jauh. 0,66 lebih jauh lagi. Ya. Jadi ini jelas jawabannya adalah B. Jadi ini jawabannya B. Sekarang kita baca lagi nomor 3. Ya. Baca dulu ya. 2 pesawat terbang yang cukup canggih menempuh jalur terbang yang sama. Jadi jalur terbangnya segaris ya. Berupa sebuah garis lurus. Pesawat pertama memiliki kecepatan 0,8 C terhadap bumi. Ya, jadi kecepatan pesawat pertama terhadap bumi itu adalah 0,8 C. Oke. Sedangkan pesawat yang kedua berada di belakang pesawat pertama. Jadi kalau ini pesawat pertama, di sini ada pesawat kedua, gitu ya. Di belakang karena kita anggap bergeraknya ke sana. Jadi pesawat 2 ini di belakang pesawat pertama. Memiliki kecepatan 0,2 C terhadap bumi. Jadi kecepatan 2 terhadap bumi itu 0,2 C. Gitu ya. Sebuah benda bergerak lurus sejajar dengan kedua pesawat. Nah, ini ada benda. Ya, jadi benda juga bergerak ke sana. Ya, pokoknya bergerak lurus lah, ya.
bergerak lurus dengan kedua pesawat tersebut dengan kecepatan 0,5 C terhadap pesawat yang pertama. Jadi ini kecepatan benda ini diukur oleh pesawat yang pertama. Nah, diukur oleh ini. Ya, itu akan sama dengan 0,5 C. Jika diukur dari pesawat yang kedua, jadi kalau kecepatan benda ini diukur oleh pesawat yang kedua, kecepatan benda tersebut berapa? Kan gitu ya. Itu yang ditanya ya. Berapa kecepatan benda kedua ini? Ya. Jadi kalau Anda lihat di sini acuan itu ada 4 ya. Ada 4 ini. Ya, acuan kita itu ada 4 di sini nih ya. Kalau Anda lihat nih acuan ini ada 4. Ada 1, ada 2, ada bumi, ada benda. Jadi acuannya ada 4 itu. Nah, kita tentu mulai berpikir dari yang ditanya. Yang ditanya adalah kecepatan benda terhadap 2 ya. Kecepatan benda terhadap 2. Ya. Nah, di sini tentu ada pengamat 1 ya. Kalau 2 ya kita anggap aja ini pengamat 1 gitu ya. Ya, ini. Nah, ini pengamat 1. Ya gitu kan. Maka V benda terhadap 2, kita pakai Newton aja dulu. Hanya sekedar melihat ya. Diamati oleh pengamat pertama. Newton aja. Maka ini akan sama dengan V benda terhadap 1. Gitu. V benda terhadap 1. Ya, ditambah V1 terhadap 2. Nah, seperti ini. Ya, kita lihat. Kan ini yang ditanyakan. V benda terhadap 1 diketahui itu. Ada 0,5 ya, 0,5 C. Ada. Oke. V1 terhadap 2. Ini V1 terhadap bumi. Ini V2 terhadap bumi. Ini V benda terhadap. Nggak ada ya. Jadi kita harus cari dulu V1 2 ini. Belum ada. Nah, makanya kita tulis V1 2 sekarang. V1 2. Nah, kalau 1 dan 2 itu acuan ketiganya bumi. Ya enggak? Jadi ini bumi. Nah, begini kan. Kita tulis Newtonnya dulu ya. V1 terhadap bumi. Ini kan artinya V1 terhadap bumi. Gitu. V1 terhadap bumi. Ya. Ditambah V bumi terhadap 2. V bumi terhadap 2. Nah, dibagi 1 plus dikalikan. V1 terhadap bumi dikalikan V bumi terhadap 2 dibagi C kuadrat. Seperti ini. Nah, kita lihat dulu. Diketahui nggak atau harus kita berpikir lagi seperti tadi. V1 terhadap bumi. Nah, ini ada 0,8 C. V bumi terhadap 2 nggak ada tuh. Nggak ada. Ya, yang ada itu V2 terhadap bumi. Yang kita perlukan V bumi terhadap 2 ya. Kita balik aja kan. Membalik. Tadi kita udah bilang kalau kita membalik ya, kalau kita membalik ya, membalik acuan maka hasilnya negatif. Jadi ini kita balik kan, ini akan sama dengan min V2 bumi. Jadi akan sama dengan min 0,2 C. Nah, jadi kita hitung ini. Nah, sudah tahu kita min 0,2 C. Ya, dengan demikian sekarang bisa kita hitung, kan gitu. Kita bisa hitung V12 terhadap bumi. Nah, ini V12 nih. Gitu? Jadi nanti kita tinggal masukkan nilai ini di sini. Selesai. Tapi ini kan kita hanya persamaan Newton ini. Nanti kita hitungnya pakai Einstein. Kalau buat mikir Newton aja dulu. Oke. Sekarang kita hitung ya V12. 0,8 C. Sudah tinggal ngitung aja kan ini. Plus min. Ya plus min 0,2 C per 1 plus dikalikan ya. 0,8 C min 0,2 C per C kuadrat. Anda lihat C kuadrat selalu bisa hilang. Ya, ini adalah 1 dikurangi 0,16 ya. Oke. Ini 0,8 kurang 0,2, 0,6 C. Oke. Jadi hasilnya adalah V12 ini 0,6 C dibagi 0,8
84. Ya, nggak usah dikerjakan lah, ya. Nggak usah dikerjakan. Kalau mau kita buat pecahan aja dulu. Jadi 0,6 kali 160, ini kali 184. C begini ya. Terus kalau kita bagi 12, ini 5. Ini kalau kita bagi 12, 7. Jadi V12 itu 5/7C. Nah, ini. Dapat sekarang. Nah, sekarang baru kita ke bintang ini. Ya. Ini. Kita tulis lagi ya. Tapi ini kan Newton. Kita akan Einstein. Karena kita. Jadi V benda terhadap 2 sama dengan, itu yang ditanyakan ya. V benda terhadap 1. Ya ini. Ditambah V12. V12-nya udah nih diketahui. Per dikalikan kan 1 plus V benda terhadap 1 dikali V12 per C kuadrat. Nah begini. Maka ini akan sama dengan V benda terhadap 1. Kita lihat berapa V benda terhadap 1. Ini 0,5C diketahui ya. Ini diketahui 0,5C. V12 barusan kita hitung tuh 5/7C. Nah, jadi supaya sama 0,5C ini kita hitung setengah C gitu ya. Kita bikin pecahan aja. Ya, pecahan lebih gampang kita kerjakan kan. Nah begini. Per 1 plus V benda terhadap 1 dikalikan aja. Yang atas dikalikan udah gampang itu. Setengah C kali 5/7C per C kuadrat. Nah, C kuadrat selalu hilang kan. Oke, jadi ini kita kalikan 27 14, ini juga 14. Jadi dikalikan 14/14. Nah, supaya tidak ada pecahan kompleks. Setengah kali 14 7. 7C. Ini 5/7 kali 14 2 10C. Per 1 kali 14 14. Ini 2/7 14 hilang 5. Nah, begini. Jadi hasilnya adalah 17C per 19. Nah, tinggal kita jawab. Yang mana ini? Ya, kita bagi aja. Diambil aja pendekatan kan. 17 dibagi 19 nggak bisa jelas 170. 0, kan. Pasti 8. Ya. 8. Ya. Mana? 84 apa 89? Kalau ini saya anggap 9, 0,89 itu kan mendekati 0,9. Ini kalau saya kalikan 9, 18, 171. Hanya beda satu angka. Ya, jadi pasti ini 9. Pasti. Ya, jadi C jawabnya. Ya. Kita baca nomor 5. Perbandingan dilasi waktu untuk sistem yang bergerak pada kecepatan 0,8C. C adalah cepat rambat cahaya. Dengan sistem yang bergerak dengan kecepatan 0,6C adalah rasio ya. Jadi yang ditanya Anda itu rasio. Nah ini kalau Anda lihat ada dilasi waktu. Ya dilasi waktu. Kalau di kita disebutnya pemuluran ya. Pemuluran, molor. Pemuluran, molor ya. Jadi teorinya seperti tadi saya bilang. Saksikan aja di channel saya apa itu pemuluran waktu. Ya. Tapi secara prinsip kalau kita review. Jadi waktu itu ada waktu sejati. Ya waktu sejati itu. Kalau kita ini, kita tentu pemuluran ya, dilatasi waktu ya. Dilatasi waktu. Jadi waktu sejati, kita sebut aja delta T. Gitu ya. Kemudian di sini ada waktu relatif. Ya kita biasa, ini biasanya kita kasih 0. Ini delta T. Ya. Jadi menurut Einstein, kalau menurut kita untuk kecepatan-kecepatan mendekati kecepatan untuk kecepatan yang jauh lebih kecil dari kecepatan cahaya, waktu itu mutlak, ya, besaran waktu itu mutlak. Newton itu ya. Untuk Newton tuh waktu itu mutlak. Ya.
Panjang dan waktu mutlak. Panjang juga mutlak. Ya. Waktu juga mutlak ya. Waktu mutlak, panjang mutlak gitu ya. Nah, kecepatan yang relatif. Gitu kan. Itu Newton. Nah, kalau Einstein lain. Einstein kecepatan mutlak. Karena kecepatan cahaya tidak pernah bisa berubah lagi. Ya. Waktu relatif. Panjang juga relatif. Jadi waktu itu relatif. Waktu sejati adalah waktu yang diukur oleh pengamat yang diam terhadap kejadian, ya. Jadi ini diam terhadap kejadian, ya. Tapi biasanya kan kita ada dua kerangka kan, biasanya waktu di kerangka acuan bumi dan kerangka acuan pesawat yang bergerak relatif. Nah, di sini waktu sejati itu biasanya kita selalu acuannya itu bumi, karena kerangka acuan inersial itu biasanya hanya bumi. Sementara kalau pesawat itu kerangka acuannya tidak inersial karena dia kadang-kadang mengalami percepatan gitu ya. Sebelum mencapai kecepatan tertentu. Jadi waktu sejati biasanya waktu yang diukur oleh pengamat di bumi. Nah, kalau ada pesawat ruang angkasa bergerak relatif terhadap bumi, maka waktu yang diukur oleh pengamat di bumi. Jadi pengamatnya yang mengukur bumi juga. Cuman di sini bumi mengukur, jadi orang di bumi mengukur waktu orang yang ada di pesawat yang bergerak relatif. Nah, itu mulur. Nah, pengalinya adalah gamma. Gitu. Kenapa? Karena gamma ini selalu lebih besar atau sama dengan 1. Jadi waktu yang diamati oleh pengamat di bumi, yang dianggap acuan inersial, itu akan molor kalau dia mengukur waktu di dalam pesawat, ya, waktu kejadian di dalam pesawat, mulur, ya, seperti itu. Nah, gammanya sendiri itu ada cara menghitungnya ya, gitu ya. Jadi itu yang itu. Nah, ini reviewnya. Menentukan gamma, tipsnya. Jadi nanti Anda akan dikasih V sama dengan P per QC. Ya, misalnya V itu 3/5C misalnya. Ya, jadi maksudnya P ini angka 3, Q itu angka 5. Nah, kalau kita buat segitiga siku-siku, maka yang penyebut ini selalu kita anggap di hipotenusa. Jadi hipotenusa ini penyebutnya. Ya, Q ini. Nah, P ini anggaplah sisi alas. Maka sisi tegak ini, Anda harus hitung pakai dalil Pitagoras kan? Akar hipotenusa kuadrat, Q kuadrat kurang P kuadrat. Nah, dari sini Anda dapat gamma. Gamma adalah hipotenusa dibagi yang Anda hitung itu. Ya, gamma kenapa? Karena lebih besar 1. Yang selalu lebih besar kan hipotenusa. Jadi gamma itu Q per akar Q kuadrat min P kuadrat. Misalnya ini 3/5C misalnya. Berarti kalau triple Pitagoras ini kan 3, ini 5. Ini kan Anda hitung 4 kan? 4 itu dari mana? Dari akar 5 kuadrat kurang 3 kuadrat. Gitu. Maka gammanya akan sama dengan hipotenusa. Hipotenusanya sisi yang paling panjang. 5 dibagi yang Anda hitung itu 4. Nah, itu caranya. Tipsnya seperti itu. Jadi kita nggak pakai rumus lagi. Ya. Kalau rumusnya kan Anda sudah tahu ya. Gamma itu adalah 1 per akar 1 min V per C kuadrat. Ini rumusnya gamma. Selalu lebih besar atau sama dengan 1. Umumnya lebih besar 1. Oke, sekarang kita baca soalnya ya. Perbandingan dilasi waktu untuk sistem yang bergerak pada kecepatan 0,8 C. Jadi ini V1-nya 0,8 C. Maka dilatasi waktunya delta T1 kan. Ya, akan sama dengan gamma kali delta T0. Ya. Gitu. Ya, gammanya tentu gamma 1. Ya. Dibandingkan dengan sistem yang bergerak dengan kecepatan 0,6 C. Jadi ini ada V2 0,6 C. Delta T-nya delta T2 sama dengan gamma 2 kali delta T0. Gitu. Perbandingan dilasi waktu, pemuluran waktu. Jadi kita di sini disuruh membandingkan
dilatasi waktu untuk 0,8C berarti yang ini ya. Berarti kita disuruh membandingkan delta T1 dibanding delta T2. Gitu ya. Itu pertanyaannya. Jadi dilatasi waktu ini diwakili oleh delta T ini. Delta T1 adalah gamma 1 kali delta T0. Delta T2 adalah gamma 2 kali delta T0. Waktu ini yang diamatinya sama kan? Ya, waktu kejadian ya. Waktu sejati yang diamatinya sama. Cuma ini bergerak dengan 0,8C, yang ini bergerak dengan 0,6C. Jadi ini bisa dicoret. Jadi gamma 1 per gamma 2. Jadi Anda cari aja berapa gamma 1, berapa gamma 2. Caranya seperti tadi kan. Kalau ini V1 0,8C, maka ini kita buat 8/10 kan. Maka menurut triple Pythagoras, ini pasti 8, 10, ini pasti 6. Kan gitu kalau triple Pythagoras. Atau dihitung pakai rumus Pythagoras kan. Akar 10 kuadrat dikurang 8 kuadrat. Tapi kalau Anda sudah tahu triple Pythagorasnya langsung aja. Maka gamma satunya bisa langsung dihitung ini kan. Yaitu hipotenusa. Ya, yang ini 10 dibagi yang dihitung 6. Ingat, dia selalu besar 1. Jadi bisa aja Anda terbalik. Kalau Anda terbalik salah. Lalu selalu hipotenusa. Nah, yang gamma 2 itu V2. V2-nya 0,6C. Jadi kalau kita bikin gini 6/10. Jadi ini 6, ini 10. Berarti di sininya 8. Maka gamma 2-nya sama dengan hipotenusa 10 dibagi 8. Nah, seperti ini. Oke, dengan demikian Anda tinggal bagi. Jadi delta T1 per delta T2 sama dengan, ya kalau ini kita bintang, langsung aja masukkan gamma 1. Ini 10/6 dibagi gamma 2 ini 10/8. Ya supaya gampang yang ini kita balik. Jadi 10/6 kali 8/10. 10 bisa dicoret jadi 4/3. Atau dengan kata lain 4/3. Ya jadi jawaban B. Jangan terbalik ya. Bisa aja 3/4. Ya. Nomor 7. Beberapa bakteri diamati menggandakan diri mereka dalam 10 hari. Jadi waktu gandanya itu adalah 10 hari. Gitu. Bakteri ini dibawa dalam sebuah perjalanan angkasa, dalam suatu pesawat ruang angkasa. Jadi kalau ini bumi, terus ini dipakai di perjalanan ruang angkasa. Gitu ya. Yang sedang bergerak dengan kelajuan hampir sama dengan kelajuan cahaya. V-nya mendekati kelajuan cahaya. Perjalanan memerlukan waktu 700 hari bumi. Ya. Jumlah bakteri ketika pesawat angkasa mendarat di bumi. Jadi dia kembali begini kan. Nah, kembali. Ya. Maka perjalanan waktunya ini memakan waktu 700 hari. Bumi. Artinya diukur oleh bumi. Ya. Nah, kan sudah kita bilang tadi. Ini ada bumi. Ini ada pesawat. Maka acuan yang benar adalah bumi. Jadi yang mengukur waktu harus bumi ya. Acuan yang mengukur harus bumi. Tidak boleh pesawat. Kalau waktu gitu. Acuan yang mengukur harus bumi. Kenapa? Karena bumi ini adalah kerangka acuan inersial. Kerangka acuan yang diam atau bergerak lurus dengan kecepatan tetap. Jadi bisa kita anggap ini dia tidak artinya dia posisinya tetap di situ. Kalau pesawat kan enggak. Dia dipercepat, dipercepat. Pas balik begini kan kecepatannya terbalik. Sehingga kerangka acuan ini kerangka acuan non inersial ya. Jadi pesawat ini kerangka acuannya non inersial. Tidak bisa dipakai acuan. Sehingga waktuan kita selalu bumi. Ya ini jadi benar. Sementara waktu gandanya 10 hari. Maka berapa banyak bakteri? Ya. Anggaplah bakteri yang dibawanya tadi 1. Harusnya gini kan. 2 pangkat T per T. Gitu. Kali bakteri semula ya. Banyak bakteri semula. Banyak bakteri semula. Di sini kan tidak ada kata ya. Di sini hanya beberapa bakteri. Gitu.
beberapa bakteri. Jadi sulit kita kan, harusnya ada berapa bakteri, ini harusnya ada ini, tapi nggak ada gitu. Jadi kalau nggak ada, kita anggap ini aja mungkin maksud dia itu. Jadi 2 pangkat digandakan berapa kali. T-nya kan 700. 700 dibagi waktu gandanya 10. Jadi 2 pangkat 70. Ya toh. Harusnya kan banyak bakteri dikali 0 masih. Ya, harusnya begini. Tapi N0 nggak diketahui. Jadi mungkin maksudnya di sini tuh berapa kali digandakan. Jadi 2 pangkat 70. Jawabnya D. Ya, jadi jawabannya D. Oke, kita ke nomor terakhir. 9. Sebuah pesawat ruang angkasa yang panjangnya 6 meter bergerak dengan kecepatan 2,7 kali 10⁸ meter per sekon. Panjang pesawat menurut pengamat yang diam di bumi. Nah, ya, jadi perhatikan di sini ada lagi tambahan teori ya, yaitu dilasi waktu udah ya. Panjang relatif. Jadi nanti di sini akan ada panjang sesungguhnya. Nah, ini kita sebut panjang sejati. Ya, makanya tonton di video itu teori relativitas part 1 sampai part 3. Kalau nggak salah panjang sejati ini di part 2 ya, part 2. Yaitu panjang, ya tentu benda di sini yang diukur itu panjang benda. Panjang benda diukur oleh pengamat yang diam terhadap kejadian. Pengamat yang diam terhadap kejadian. Gitu. Ya, jadi maksudnya kalau Anda ada di lab, maka waktu yang diukur oleh orang yang ada di lab itu adalah N0. Sementara kalau ada orang di luar bergerak, tapi harus sejajar ya, hanya sejajar ya. Jadi kalau panjangnya begini, kecepatannya juga hanya begini. Begini atau ke kiri. Ya, jadi harus sejajar ya. Jadi arah memanjang terhadap kecepatan harus sejajar. Kalau tegak lurus tidak mengalami relativitas. Ya, jadi kalau ada benda seperti ini, ya, terus kecepatannya ini, maka yang mengalami relativitas hanya benda ini, panjang ini. Ini enggak. Ini akan bertambah pendek. Maksudnya gitu ya. Jadi panjang yang bergerak itu relatif itu akan bertambah pendek. Jadi kalau waktu mulur, panjang nyusut. Gitu. Tapi yang ini tidak, yang ini tetap. Jadi dia akan panjangnya seperti ini nanti. Dia akan teramati seperti ini. Ini. Ya. Jadi hanya ini yang menyusut, yang ini tidak. Yang ini tidak menyusut. Karena apa? Ini tegak lurus dengan kecepatan. Itu ya. Itu yang penting ya. Jadi panjang benda yang diukur oleh pengamat yang diam terhadap kejadian L0, panjang sejati disebutnya. Sementara L adalah panjang benda yang diukur oleh pengamat yang bergerak terhadap kejadian. Jadi pengamatnya bergerak terhadap kejadian ya. Bergerak terhadap kejadian. Jadi misalnya bendanya ada di lab. Ya, bendanya ada di lab, diam di lab kan. Terus diukur oleh orang yang ada di pesawat. Orang yang ada di pesawat yang bergerak relatif. Berarti orang ini kan bergerak terhadap lab. Maka itulah yang disebut dengan panjang relatif. Ya, ini yang disebut dengan panjang relatif. Panjang relatif. Kalau ini panjang sejati. Dan panjang relatif itu selalu lebih kecil dari panjang sejati. Makanya kita sebut menyusut. Atau istilahnya kontraksi. Nah, ini dirumuskan oleh Lorentz, makanya disebut kontraksi Lorentz. Gitu ya. Karena dirumus sesuai dengan rumus Lorentz, kontraksi Lorentz. Nah, kalau Anda sudah tahu kalau lebih besar dikalikan gamma, yang tadi molor ya, waktu molor. Makanya kita kali gamma ya. Waktu molor makanya kita kali gamma, gitu. Waktu relatif, waktu sejati kali gamma. Kalau panjang menyusut, sehingga L-nya itu L0 per gamma. Jadi dibagi gamma, gitu. Itu rumusnya.
Ya. Pesawat ruang angkasa panjangnya 6 meter, ya. Jadi panjang pesawat menurut pengamat yang diam. Jadi ini ada pesawat. Ya. Panjangnya 6 meter. Ini pasti yang ukur orang dalam pesawat ya. Ini pasti yang ukur orang dalam pesawat ini. Yang ukur pasti orang dalam pesawat. Karena dia harus diam kan. 6 meter. Ya. Kemudian pesawat ini bergerak dengan kecepatan 2,7 kali 10 pangkat 8 m/s. Sementara kalau C Anda sudah tahu kan 3 kali 10 pangkat 8. Jadi kecepatan pesawat ini mendekati kecepatan cahaya sehingga berlaku relativitas Einstein. Relativitas khusus Einstein. Nah sekarang yang ditanya apa? Panjang pesawat menurut pengamat yang diam. Nah ini ada bumi. Nah ini yang ukur pengamat di bumi. Ya. Pengamat di bumi dianggap bergerak terhadap pesawat ya. Pengamat di bumi itu bergerak terhadap pesawat. Kejadiannya kan pesawat. Bergerak terhadap pesawat. Sehingga yang diukur oleh pengamat di bumi ini adalah L. Yang diukur dalam orang dalam pesawat ini adalah L0. Nah, ya ini ngukurnya L. Dan L itu menyusut. Selalu lebih kecil dari L0. Ya menyusut. Selalu lebih kecil dari L0. Dan kalau menyusut berarti dibagi gamma. Gitu. 1/gamma kali L0. Gitu. Nah, gammanya Anda cari. Nah, untuk mencari gamma kan harus kita nyatakan V per C kan. Jadi V di sini berapa? 2,7 kali 10 pangkat 8. Kalau kita menyatakan dalam C berarti dibagi dengan 3 kali 10 pangkat 8. Ya, baru dia akan sama dengan C. Karena kita mau pakai anu kita ya, tips kita kan harus dinyatakan dalam bilangan pecahan. 10 pangkat 8 hilang. 2,7 per 3 itu 0,9. Ya toh? 0,9 C. Atau istilahnya 9 per 10 C. Nah kalau gini Anda sudah tahu maka gammanya akan sama dengan penyebut. Ya toh? Tadi penyebut. Per akar. Ya kan? Ini kuadrat kurang ini kuadrat. Pasti gitu kan? Mencari sisinya pakai dalil Pitagoras. Karena ini bukan triple Pitagoras ini. Ya. Jadi 10 per akar. Ini 81, ini 119. 10 per akar 19. Ya. Gamma, berarti 1/gamma, ini 1/gamma. Ya. Kalau 1/gamma berapa? Terbalik kan? Akar 19 per 10. Gitu. Sehingga akhirnya kita bisa hitung. Ya. Pakai rumus ini. L-nya akan sama dengan 1/gamma L0. 1/gammanya ini, akar 19 per 10. L0-nya ini, 6 kali 6 meter. Nah, begini. Ya, yang jelas harus lebih kecil dari 6 meter. Jadi kalau lebih kecil dari 6 meter, ini nggak mungkin betul. Ini nggak mungkin betul. Jadi jawabannya itu cuma ini. Ya toh? A, B, atau C. Jadi kita ngitungnya kira-kira aja. Ya, ini kan akar 19, akar 16 itu 4. Ya toh? Berarti kalau akar 19 itu pasti 4 lebih, 4 koma. Kita nggak tahu berapa. Kalau 5 nggak. Kalau 5 kan 25. Nggak mungkin kan, 4 koma. Dibagi 10 kali 6. Ya, 4 per 10 itu 0,4. Ya toh? Tapi dia harus lebih besar sedikit. Ya, lebih besar sedikit. Nah, 0,4 kali 6, 2,4. Ya, harus lebih besar sedikit dari 2,4. Mana yang lebih besar sedikit dari 2,4? Ini. 2,6 ya. Ini enggak mungkin 0,5 ya. 0,5 aja enggak mungkin. 0,5 kali 6 cuma 3. Dia pasti lebih kecil dari 3. Jadi jawabnya pasti B. Ya, jadi jawabannya B. Ya, seperti itu. Jadi cara ngitungnya juga pendekatan aja. Karena ini multiple choice kan. Jadi tinggal ini jawabannya. Akar 16 itu 4. Jadi ini pasti kalau ini tidak mungkin 5. Ya, 5 tidak mungkin. Karena terlalu besar. Tapi coba kalau Anda bikin 5. Kalau Anda bikin 5, 5 kali 6 per 10, 3. Berarti ini udah tidak mungkin. Tinggal ini sama ini. Nah ini Anda ambil yang paling kecil 4. 4 kali 6 aja 24. Bagi 10, 2,4. Ya pasti jawabnya B. Ya, demikian yang bisa kita jelaskan kepada Anda tentang relativitas khusus Einstein. Kalau Anda belum
paham dengan teorinya atau sama sekali belum, saya anjurkan Anda untuk menyaksikan Fisika Martin 3 ini di channel saya ini, part 1 sampai part 3. Ya, part 1. Termasuk teorinya secara rinci yang diambil dari buku ini. Ya. Kemudian kalau Anda merasa masih kurang latihan di sini, Anda bisa latihan dari buku ini. Ya. Jadi dua buku ini adalah benar-benar akan membawa Anda menguasai fisika dengan baik. Jika Anda merasa apa yang kami jelaskan ini bermanfaat bagi Anda dan bisa membantu Anda di dalam pembelajaran fisika dan belum subscribe, silakan di-subscribe supaya Anda selalu bisa mengikuti video-video pembelajaran terbaru kami dalam bidang fisika, matematik, dan kimia. Dan saya katakan bahwa di channel saya ini sudah 500 lebih materi, ya. Materinya ada materi pelajaran, ya, seperti ini ada pelajarannya. Kemudian sekarang juga sudah ada jawaban soal-soal ganjilnya dari buku saya ini. Kemudian di situ ada soal-soal UTBK, relativitas juga ada soal UTBK. Anda bisa lihat ada soal yang terbaru itu SIMA UI. Anda lihat itu penjumlahan kecepatan, ya. Jadi Anda bisa lihat perkembangan soal seperti apa. Ada soal SBMPTN, ada soal UTBK yang terbaru, ada soal SIMA UI, ada soal UM UGM, dan soal-soal dari universitas lain. Dan ada soal-soal dari luar negeri seperti biasa. Di Singapura itu Nanyang University of Singapore, Nanyang Technology, ya, Nusantara National University Singapura, dan Nanyang. Ada dari Malaysia STPM, kemudian dari Amerika ada GRE dan SAT, serta Advanced Level Physics. Jadi sudah cukup banyak ya soal-soal, ada 500 video lebih. Silakan dipelajari dengan baik. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, fokus pada tujuan Anda. Sukses akan selalu bersama Anda, bersama saya, Martin Kanginan. Terima kasih.